Haleluya. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi ini saya mau berbagi dengan Bapak Ibu Saudara semua. Saya kasih judul Jangan Puas di Dasar, Harapkan yang Lebih atau Harapkan yang Terbaik. Nah, pasti begini maksudnya. Ada banyak orang percaya tuh punya pandangan hidup tuh bahwa kalau dia sudah bertobat, dia sudah selamat ke gereja, bahkan dia tidak buat jahat, itu sudah cukup. Oke? Dan mereka berpikir bahwa ya sudahlah, ini kan sudah puas. Cukuplah kalau kayak seperti begini. Padahal sebenarnya Tuhan tuh ciptakan kita bukan cuma hanya di satu level tertentu saja, dia bawa kita pada satu level tertentu, lalu kita stop di situ. Tetapi dia bawa kita kepada level berikutnya, dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan. Nah, kalau Bapak Ibu yang suka main game pasti tahu seperti ini, ya kan? Bahwa begini. Ketika kita main game di level 1, kita mulai penasaran, pengen lagi untuk dapat kalau bisa ini level berapa yang akan kita masuk. Dan tentunya dengan penasaran itu kita akan bertahan berlama-lama di situ. Kita coba cari tahu kira-kira jalan mana yang harus kita mesti bikin supaya bisa dapat level yang paling bagus. Kalau itu level 10, berarti kalau ada di level 2 belum cukup, kayaknya mesti tambah deh. Penasaran. Harus mesti sampai di level 10 bisa selesai. Nah, panggilan Tuhan bagi kita artinya dia tidak membawa kita cuma hanya selamat, tapi kita dibaharui. Amen. Dan Tuhan tidak memanggil kita sebagai orang Kristen yang cuma rata-rata saja, tapi dia panggil kita untuk jadi garam dan terang. Sayangnya begini, kita selalu menurunkan standar atau kualitas iman kita cuma karena keadaan. Nah, ada satu kisah dalam Alkitab, dan tentunya ini satu pribadi, waktu saya membacanya pun saya menjadi kagum karena Tuhan. Di mana orang ini dia ada di titik yang paling terendah. Dan di titik terendah itulah Tuhan datang menjumpai dia. Namanya adalah Gideon. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11 sampai dengan 16. Firman Tuhan berkata, ini saya kasih ceritanya sedikit, oke? Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Sebentar dulu. Dia ada di tempat yang tersembunyi, yang orang tidak tahu. Tapi di situ mata Tuhan tertuju untuk Gideon. Di tempat yang tersembunyi itulah Tuhan datang untuk memberitahukan apa yang menjadi rencana bagi Gideon. Lanjut di ayat yang ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuhan, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian? Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya,
Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Median itu sampai habis. Sebelum sampai tiba di ayat yang ke-16, kalau Bapak Ibu membaca firman Tuhan, di ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7, itu diceritakan bagaimana orang Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Lalu dengan hal yang jahat yang mereka lakukan itu, mereka akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Midian. Untuk apa? Untuk ditindas 7 tahun. Berapa banyak di antara kita yang mengalami penindasan selama 7 tahun? Baru sehari, 2 hari. Tapi bangsa Israel mengalami penindasan selama 7 tahun. Akibat dari penindasan ini, maka semua orang Israel membuat kubu pertahanan mereka. Mereka bersembunyi di dalam gua-gua. Cuma karena apa? Takut. Oke. Dan ternyata waktu dalam keadaan takut itulah, termasuk juga dengan Gideon, mereka bersembunyi di gua-gua yang tadi saya sebutkan. Lalu disitulah di ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10, karena keadaan itulah maka orang Israel mulai berseru. Dari waktu mereka melakukan hal yang jahat kepada Tuhan, lalu orang Midian menindas mereka selama 7 tahun. Penindasannya adalah mereka ambil semua hasil daripada orang Israel. Bukan cuma tanaman atau hasil panen mereka, tapi semua binatang diambil habis. Jadi Israel melarat, tidak ada apa-apanya. Nah, disitulah baru mereka mulai berseru kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu ketahui begini, Tuhan sudah kirim nabi untuk berbicara kepada mereka. Tetapi suara nabi itu mereka tidak dengar, mereka hiraukan. Itu akibatnya. Dan ternyata di ayat yang ke-11 sampai 16 itu diceritakan, di tengah-tengah kondisi itulah Tuhan datang untuk menjumpai Gideon. Bukan dia jumpa di gereja, tapi dia jumpa di tempat pengirikan anggur. Cuma karena takut, bukan yang lain. Bukan Tuhan jumpa dia saat dia sedang bersuka cita, bukan dalam keadaan ketakutan. Nah, disinilah mari kita belajar sesuatu. Bahwa ada di tempat yang tersembunyi itulah Tuhan datang. Lalu Tuhan bilang begini, Gideon, engkau pahlawan yang perkasa. Di tempat yang tersembunyi itulah Tuhan melihat yang terbaik di dalam kita. Manusia tidak lihat itu, tetapi Tuhan melihat yang terbaik di dalam kita. Di mana? Di tempat yang tersembunyi. Apa yang kita bikin di tempat yang tersembunyi itu? Kalau di masa sekarang ini, kita akan berkata, saya berdoa di situ. Di tempat yang tersembunyi itu tidak ada orang lihat. Saya menjerit sama Tuhan. Di tempat yang tersembunyi itu, saya menyembah Tuhan. Saya renungkan firman Tuhan. Saya temukan bahwa inilah yang Tuhan mau dari hidup saya. Bukan di tempat lain. Di tempat yang tersembunyi. Sepertinya ada satu kata yang penting yang membuat akhirnya Gideon tahu bahwa Tuhan peduli dengan dia di tempat yang tersembunyi itu. Kata berpaling. Nah, berpaling berarti menoleh, menghadap atau memusatkan perhatian pribadi yang intens, yang secara terus menerus untuk orang itu. Itu namanya dia menatap, dia melihat. Sederhananya begini, Tuhan tidak mengabaikan Gideon. Tuhan lihat Gideon, Tuhan tidak abaikan. Hari ini pun juga hal yang sama terjadi untuk saudara.
Tuhan yang melihat saudara bukan cuma hanya sekedar lihat lalu kemudian selesai, tapi dia intens lihat saudara, terus berjalan di mana saja saudara berada. Dia lihat itu. Nah, selanjutnya begini, di tengah perasaan, di tengah kesepian, di tengah kekosongan rohani kita, yang tadi saya katakan bahwa disitulah Tuhan melihat kita, Tuhan menaruh perhatian bagi kita, lalu dia dengar keluhan hati kita di tempat itu. Selain daripada kata berpaling artinya yang tadi, ada yang disebut dengan ini adalah jaminan bahwa Gideon tidak akan pergi sendirian. Di tempat tersembunyi itulah Tuhan berpaling dan Tuhan bilang begini, Gideon, kamu tidak sendiri. Hari ini juga Tuhan bilang yang sama untuk saudara. Di tempat yang tersembunyi kamu berdoa, kamu menangis, kamu menyembah Tuhan. Tuhan bilang kamu tidak sendiri. Kamu tidak sendiri. Ada aku, ada Tuhan. Keberanian orang percaya bukan berasal dari kemampuan diri sendiri, tetapi dari kesadaran bahwa Tuhan sedang melihat kita dan menyertai langkah kita. Oke? Mari saya lanjut di hal yang kedua. Bahwa di tempat yang tersembunyi itu, Tuhan tidak batasi oleh keadaan apapun. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keadaan apapun. Mungkin kita berpikir ini ruangannya tersembunyi, tidak ada orang lihat. Tapi tadi kan sudah bilang, Tuhan melihat kita. Nah, di tengah-tengah Tuhan melihat kita, Tuhan bilang begini, aku tidak bisa dibatasi oleh karena ruang yang sempit, oleh karena ruang yang tersembunyi. Tidak bisa. Ini bukan tempat yang ruangannya besar, sekalipun itu besar. Tapi di tempat yang tersembunyi itulah Gideon menemukan bahwa benar Tuhan tidak bisa dibatasi oleh keadaan apapun. Hari ini pun juga hal yang sama terjadi buat kita. Bahwa di tempat yang tersembunyi itu Tuhan melihat kita, Tuhan mengenal keadaan kita, tapi itu tidak akan bisa dibatasi oleh Tuhan. Membatasi Tuhan tidak akan pernah bisa. Nah, memang hidup yang kita jalani sampai hari ini adalah berbagai macam keadaan, berbagai macam situasi yang terkadang bisa membatasi kita. Kita bisa saja definisikan itu, entah apa keterbatasan kita. Oke, entah itu kegagalan ataupun entah itu penolakan, penderitaan. Tapi kita mesti percaya bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus tahu bahwa keadaan kita saat ini bukanlah akhir dari segalanya. Keadaan itu nyata sekali kita mengalami keadaan-keadaan yang nyata. Tetapi bukan akhir dari segala sesuatu. Hanya Tuhan yang memiliki keputusan akhir atas hidup kita. Oke? Manusia mungkin menganggap remeh. Keadaan mungkin membatasi kita. Dan keadaan mungkin membuat orang menilai pada kita. Tetapi kuasa Tuhan dapat menulis ulang kisahmu dalam sekejap. Orang boleh nilai apa saja. Tapi Tuhan bisa buat tulisan yang baru dalam sekejap. Selesai berubah. Keadaan dapat memberi nilai pada kita, tetapi keadaan tidak bisa membatasi rencana Tuhan dalam hidup kita. Silakan Bapak Ibu Saudara mau bilang ini keadaan saya takut, saya begini, saya lahir dari keluarga ini. Silakan, tapi dengar baik, keadaan tidak dapat memberi nilai pada kita, tetapi keadaan tidak dapat membatasi rencana Tuhan dalam hidup kita. Keadaan dapat memberikan nilai bagi kita, tapi tidak bisa membatasi rencana Tuhan dalam hidup kita. Mungkin ada banyak orang berkata begini bahwa kamu kurang pergaulan. Itu keadaan. Tapi bisa saja begini, bukan karena kurang pergaulan. Cuma karena kita tidak suka untuk posting
di media sosial bahwa saya nih bergaul dengan orang penting, gitu maksudnya. Jadi bukan kurang pergaulan. Ini kan bukan untuk dipublikasikan bahwa oh wow, kamu bergaul dengan ini ya. Bukan itu. Kita tahu, oke? Nah, karena begini maksudnya. Dengan orang meremehkan kita, akhirnya keadaan itu membawa kita hilang, kita tidak tahu identitas kita. Bahwa sebenarnya kebenarannya begini. Oleh karena engkau berharga di mataku, kamu tuh berharga gitu. Jadi orang boleh menilai apa saja tentang keadaan kita. Tapi intinya kamu tuh berharga di mata Tuhan. Nah, identitas ada kaitannya. Bahwa identitas tidak ditentukan oleh keadaan. Sama sekali tidak. Tetapi identitas ditentukan oleh firman Allah di dalam Kristus. Oke? Karena itu apa yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 bahwa kamu itu adalah ciptaan yang baru. Keadaan tidak menentukan identitas kita. Identitas kita berakar pada Kristus. Orang tuh menilai kita nih, ini. Orang menilai kita berdasarkan masalah kita, apa yang kita alami. Lalu mulai cerita jadi banyak, jadi panjang. Padahal cuma hanya sedikit, tapi tiba-tiba melebar karena kita punya masalah. Nah, tetapi Tuhan tuh menilai kita berdasarkan janjinya. Oke? Dia menilai kita tuh berdasarkan janjinya. Waktu Gideon bersembunyi, keadaannya berkata gini, kamu korban, kamu lemah. Tetapi Tuhan berkata gini, kamu pahlawan yang perkasa. Tuhan datang dan berbicara kepada Gideon untuk membawa Gideon keluar dari keadaannya, yaitu merasa rendah diri karena berasal dari suku yang amat kecil, namanya Manasye. Suku Manasye ini adalah anak dari Yusuf, dan Manasye punya arti begini, Allah telah membuat aku lupa. Suku ini mereka tampaknya tidak dipandang baik oleh seperti suku-suku yang lain. Jadi karena jumlah mereka kecil sedikit, akibatnya seperti ini, tidak dipandang. Nah, tapi ketika Tuhan datang kepada Gideon, Tuhan kasih solusi. Tuhan bilang bukan. Tuhan tidak melihat daripada kondisi kecilnya suku Manasye itu. Tapi Tuhan lagi sedang melihat bahwa keadaan itu tidak akan pernah bisa batasi Tuhan untuk melakukan sesuatu. Nah, itulah yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 1 ayat 26, 27 sampai 29 bahwa 27, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Tidak bisa dibatasi keadaan apapun. Tuhan bisa pakai apa dengan cara Tuhan untuk bisa membuat orang yang bodoh bisa menjadi pintar, yang tidak berhikmat bisa menjadi berhikmat. Nah, dengan satu alasan ini supaya kita sendiri menyadari gini bahwa tidak perlu lagi untuk kita berbangga diri. Gideon berjumpa dengan Tuhan. Dan perjalanan perjumpaannya itu menghasilkan sesuatu. Dia dipakai Tuhan dari seluruh cerita ini sampai di Gideon pasal 7. Bagaimana Gideon berperang melawan orang Midian. Saya percaya bahwa semua kita hari ini sedang mengharapkan sesuatu. Artinya tidak ada di standar yang cuma hanya ya begini sudahlah. Tidak mungkin. Semua baik itu pribadi, keluarga, semua pasti kita punya ada harapan yang lebih baik. Oke? Nah, harapan ini kita akan bisa capai kalau kita lakukan ada dua hal yang pengen saya sampaikan. Yang pertama adalah begini.
berikan ruang untuk Tuhan bekerja dengan firman-Nya. Artinya ruang berbicara tentang hati kita. Alkitab berkata dari hati timbul semua hal-hal yang jahat, semua yang najis, semuanya itu muncul dari hati kita. Ini ruang. Jadi kalau itu semua masuk di dalam kita, tentu dia akan batasi ruang kita, lalu kita mau bikin apa lagi? Mau harapkan apa lagi? Karena itu sudah ada di dalam diri kita. Berikan ruang untuk Tuhan bekerja dengan firman-Nya dalam hidup kita. Nah, Hakim-Hakim pasal 6 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 itu cerita yang tadi saya sampaikan bahwa orang Israel telah menyembah Baal dan akhirnya Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Midian. Oke. Lalu ternyata Midian ini adalah orang atau kaum pengembara yang hidupnya berpindah-pindah tempat. Itulah Midian. Dan Midian punya arti pertikaian, penghakiman, bertengkar. Itu Midian. Mereka datang menindas orang Israel selama 7 tahun dan merampas hasil panen mereka. Oke? Dan ketika mereka sudah tidak berdaya lagi, baru mereka berseru. Ketika mereka menutup ruang hati untuk Tuhan bekerja dengan firman-Nya, melalui seorang nabi datang menegur mereka atas perbuatan mereka, namun mereka tidak mendengar. Saat itulah mereka sedang membuka ruang untuk musuh bekerja. Karena mereka tutup ruang dari suara Tuhan. Akibat itu bertanda bahwa mereka sedang buka ruang untuk musuh berbicara terus dalam hidup mereka. Musuh berbicara terus dalam hidup mereka. Nah, hal yang sama bisa terjadi dalam hidup kita. Alkitab berkata begini, bahwa orang baik itu mungkin mempunyai banyak masalah, tetapi Tuhan akan menyelamatkannya dari setiap masalahnya. Itu. Jadi orang baik banyak masalahnya, kita semua juga punya masalah. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan menyelamatkannya dari setiap masalahnya. Persoalannya ada di mana? Mari kita lihat selanjutnya. Musuh datang untuk menghakimi, membuat pertengkaran dan perselisihan. Lalu dia ingin menindas, merampas, membebani, membuat kita tidak menikmati hidup kita dengan sukacita, dengan baik. Kemudian dia tidak ingin kita berhasil. Itu musuh. Entah itu musuh dalam pekerjaan, musuh dalam studi, dia tidak ingin kita memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik. Harapan untuk keluarga yang lebih baik, harapan untuk pekerjaan yang lebih baik, harapan untuk studi yang lebih baik. Dia tidak kasih kesempatan apapun bagi kita. Dia akan kejar apapun yang dia bisa buat, dia akan buat supaya kita jangan menikmati semuanya. Amin. Nah, saat dimana sesuatu datang melawan hidup kita yang tidak kita duga, sebuah kesulitan atau apa saja yang bisa Bapak Ibu Saudara aplikasikan, sebuah serangan. Nah, hal yang pertama yang cenderung kita lakukan adalah kita bertanya, kenapa Tuhan membiarkan ini? Kenapa jadi begini? Kan katanya saya sudah berdoa di tempat yang tersembunyi. Kan katanya saya sudah rajin ada di komunitas. Kan saya sudah begini, saya sudah begini. Semuanya kita akan pertanyakan seperti itu. Padahal karena hal itu cuma hanya membawa kita keluar dari identitas kita yang sebenarnya. Bahwa sebenarnya bukan itu. Kamu tuh dipilih. Mari coba perhatikan bahwa setiap serangan adalah tipu daya iblis atau musuh untuk membuat kita melihat cobaan atau masalah dan sengsara itu mempertanyakan tentang kebaikan Tuhan. Tapi itu cuma kebohongan. Seperti yang tadi saya bilang, saya sudah begini, saya begini, kenapa Tuhan tidak buat baik untuk saya? Itu bohong. Tuhan tidak seperti itu. Dia kasih kepastian bagi kita.
Nah, jadi begini maksudnya. Jangan biarkan musuh menjauhkanmu dari Tuhan. Mari beri ruang bagi Tuhan untuk bekerja dengan firman-Nya dalam hidup kita. Kalau itu saudara anak muda, kasih ruang untuk Tuhan bekerja. Kamu masih muda, berikan ruang. Tuhan saya mau, Tuhan saya mau, Tuhan. Saya tidak cuma hanya dengan masa muda saya habis dengan kondisi keadaan saya. Saya mau lebih dari Tuhan. Hal yang kedua, tetap menaruh perhatian pada firman Tuhan. Jangan bergeser. Artinya begini, mari fokus pada firman. Fokus pada firman Tuhan berarti kita menjadikan firman Tuhan itu sebagai standar utama yang punya otoritas tertinggi dalam hidup kita. Oke, kemudian fokus pada firman itu bukan sekedar cuma hanya kita baca firman sebagai rutinitas, dan itu ada di dasar. Kalau cuma hanya kita baca firman sebagai rutinitas, kita ada cuma di dasar, kita puas di dasar. Kita tidak mengharapkan sesuatu yang lebih daripada itu. Melainkan sebuah tindakan aktif, itu bukan cuma hanya rutinitas, melainkan sebuah tindakan aktif untuk menyelaraskan seluruh aspek kehidupan kita dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Fokus pada firman berarti begini, menambatkan pikiran kita dan hati kita pada kebenaran Tuhan agar tidak hanyut di bawah arus dunia atau gangguan luar. Ini banyak yang kita alami. Banyak. Kita baca firman, merenungkan firman, sepertinya kita paling aktif. Tapi coba perhatikan status WA, status FB, status Instagram. Capek deh. Galau. Parah. Ngaco banget. Macam-macam. Katanya dia fokus ke firman. Kok statusnya kayak begini? Iya kan? Kalau dia benar-benar dia terfokus kepada firman, statusnya pasti berubah. Jangan takut, Tuhan menyertaimu. Jangan bimbang, aku ini Allahmu. Kalau dia fokus untuk firman. Tapi kalau tidak fokus, yang terjadi ya kayak gitu. Statusnya akan muncul banyak. Dan mari saya kasih tahu, ada banyak orang yang kepo tentang status kita. Dari situ mereka bisa nilai siapa identitasmu. Dari status kita dia tahu siapa kamu. Kalau sudah mulai muncul dengan galau, sudah muncul dengan kacau segala macam, mereka akan tahu bahwa oh statusnya dia lagi begini. Oh pribadinya kayak gini ya. Tahu, orang akan tahu identitas kita. Oke. Nah, dampak dari apa yang Tuhan buat di Gideon ada di tempat yang tersembunyi dengan Gideon itulah membuat Gideon bisa merobohkan yang namanya Dewa Baal. Bapak Ibu bisa aplikasikan Dewa Baal itu untuk saudara, untuk Bapak Ibu sendiri. Ada banyak hal Dewa Baal dalam hidup kita yang modern ini. Dewa kesuburan. Ada banyak hal. Oke. Dan kalau kita membiarkannya terus, kapan kita bisa berdiri dan berfungsi di tengah-tengah dunia ini sebagai garam dan terang dunia? Mana mungkin, kita tidak akan pernah bisa. Jadi mari fokuslah buat firman Tuhan. Jangan bergeser daripada firman Tuhan. Tetapkan hati kita pada firman Tuhan. Berjalanlah dengan firman Tuhan itu. Percayalah bahwa waktu kita fokus sama firman Tuhan. Alkitab berkata dalam Mazmur pasal 1 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kamu akan berhasil. Amin. Kamu akan berhasil.
Kesimpulan saya cuma hanya mau mengatakan ini untuk Bapak Ibu Saudara semua. Keadaan kita saat ini bukanlah akhir segalanya. Masih ada kesempatan. Jadi kalau di antara saudara yang masih ingin untuk mengalami perubahan, yang Tuhan mau bawa saudara untuk mengalami perubahan dalam hidup, izinkan buka ruang itu. Kasih kesempatan untuk dia bekerja. Bisa mengalaminya. Oke? Satu firman dari Tuhan dapat mengubah segalanya tentang kisah hidup kita. Cuma satu firman saja. Tuhan datang untuk Gideon dan bilang, kamu pahlawan perkasa. Saat itu berubah seluruh hidupnya. Jangan biarkan keadaan mendefinisikan diri kita. Allah memiliki keputusan akhir dan rencananya baik bagi kita. Mulia dan penuh harapan. Tak peduli berapa lama kita menunggu, seberapa dalam rasa sakit kita dan seberapa putus asa kelihatannya. Ingatlah, kebenaran ini bukanlah akhir dari segalanya. Ketika Yesus campur tangan dalam hidup kita, percayalah semuanya pasti berubah. Bangkitlah dalam iman, percayalah pada firman, dan melangkahlah di musim kemenangan yang baru. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi ini. Bagaimana kita berfokus kepada firman Tuhan. Dia berjalan dari sana menuju kemari dengan berhati-hati. Sementara ada di sekeliling dia, ada benda-benda yang ada di atas altar ini. Bahkan ada orang yang lebih banyak di sana dan ada orang yang ada di altar ini. Tapi perhatikan baik bagaimana dia berjalan. Dia terus berjalan, dia berjalan terus dengan tidak memalingkan mukanya kepada yang lain. Tapi dia tetap fokus kepada apa yang dia bawa. Dia sedang membawa air di dalam loyang ini, dalam baskom ini. Itu air di dalamnya. Air adalah gambaran daripada firman Tuhan. Waktu dia berjalan dengan firman Tuhan, dia akan berjalan hati-hati. Seperti kata firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, maka engkau akan bertindak hati-hati. Dia berjalan hati-hati, dia tahu di bawah dia tahu bahwa ada benda yang bisa untuk menghalangi dia. Tapi dia jalan terus, dia berjalan terus, dia berjalan terus. Dia berjalan terus. Waktu kita dipenuhi dengan firman, waktu kita penuh dengan firman, kita penuh dengan ada Roh Kudus di dalam kita, kita akan seperti ini. Kita akan seperti ini. Kita akan seperti ini, okay? Kita akan seperti ini. Waktu dia berjalan terus, dia tidak dengar orang tepuk tangan di situ. Orang boleh bertepuk tangan, tapi dia tidak terpengaruh. Mereka mungkin berkata begini, kamu bodoh, kamu curang, kamu berlaku tidak adil. Semuanya, entah itu di kantor, di rumah, di mana saja. Dia pasti dengar, tapi dia tidak peduli. Dia tetap jalan terus. Dia jalan terus. Dia jalan terus. Karena apa? Karena firman penuh di dalam dirinya. Karena firman itu membuat dia bisa berjalan terus. Oke. Terima kasih. Kiranya ini jadi pesan buat kita. Bahwa kita akan tetap terus berjalan dengan firman Tuhan. Sehingga kita berhati-hati dalam segala perkara. Tidak fokus kepada masalah yang ada di sekeliling. Bahkan tidak fokus kepada keadaan kita. Yang berkata, memang ini sudah kamu. Memang begini, kamu takut, kamu begini. Kamu cemas, kamu bimbang. Tapi tenang, ada firman Tuhan yang penuh di dalam kita. Dia akan tetap terus mengalir. Sampai kita menjadi berkat banyak orang. Bukan cuma berkat bagi banyak orang. Ada Baal yang harus kita singkirkan. Ada Baal yang harus kita robohkan. Ada Baal yang harus kita buang dari hidup kita. Itulah firman Tuhan. Tundukkan kepala. Renungkan firman Tuhan ini. Kasih ruang buat Tuhan. Supaya Tuhan bekerja dengan firman-Nya.